Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah malam di Abdullah. Mohon para jamaah sahabat Padisi terlebih dahulu. Sebelum khatib berkhutbah ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama menerima sembah yang lalu sebesar Rp591.000. Pengeluaran Rp468.000. Kami atas amil Masjid Al-Manar mengucapkan jasa semua masyarakat. Semoga amal para jamaah mendapatkan balasan yang timpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa pada malam Jumat, tilawatil Quran diisi Al-Ustaz Haji Muhammad Nasruddin Zia. Waktu pada hari malam. Pengajian Jumat malam diisi Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Asyuri LCMA. Waktu pada hari malam. Pengajian amal pagi seperti biasa pukul 6 sampai selesai diisi Al-Ustaz Haji Muhammad Nurul Imam Prakoso SAI. Selanjutnya pada ini selaku Imam Al-Khatib Al-Ustaz Haji Muhammad Nasruddin Zia. Sekian yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Perkenankanlah saya selaku khatib pada siang hari ini. Yang pertama adalah mengingatkan, terutama saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun kita berada, selama hayat masih dikandung badan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat hidup dan kehidupan ini semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Marilah kita lanjutkan, yaitu kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa yang bisa membawa diri kita masing-masing untuk senantiasa bisa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa kita yang bisa mencegah pada diri kita masing-masing untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berjanji di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasy
Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan dimuliakan di sisinya. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan bersama kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang selalu berselawat kepadanya, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimatullah. Selaku khatib mengajak kepada semua jamaah yang berada di Masjid Al-Manar ini, kami mengajak untuk merenung apa yang direnungkan, yaitu ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah diciptakan dengan sempurna, kemudian Allah memerintahkan kepada kita di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Walaupun Allah sudah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, namun Allah tidak memaksanya. Yang disebut di dalam surat Al-Kahfi ayat 29, Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina nar. Jadi Allah walaupun telah memerintah dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya, namun Allah tidak memaksanya. Wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah Muhammad bahwa yang hak mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Menurut agama Islam, yang hak adalah tidak lain hanya kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang akan beriman, berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang mau kafir, silakan kafir.
Akan tetapi Allah mengancam dalam ayat berikutnya, Inna a'tadna lidzalimina nar. Sungguhnya barang siapa yang zalim pada Allah Subhanahu wa taala dijanjikan akan dimasukkan api neraka. Api neraka yang telah katakan oleh Allah, ahata bihim suratullah wa iyastaghithu yughazu bima'in kalmuhl. Jadi kalau manusia dimasukkan ke dalam api neraka, sudah barang tentu haus karena kepanasan, dan adanya minuman-minuman yang di neraka itu bima'in kalmuhl, adanya airan dari besi yang telah dilelehkan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Kemudian bagi orang-orang yang kafir telah dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan neraka Saqar. Apa itu neraka Saqar? Neraka Saqar ialah neraka yang apinya adalah mengepung dari muka, belakang, samping, kanan, kiri, bawah, atas. Itulah bentuk neraka Saqar. Kemudian neraka Saqar itu diperuntukkan siapa? Neraka Saqar adalah diperuntukkan di dalam surat Al-Mudaththir. Allah berfirman, Ma salakakum fi saqar. Ketika ada rombongan orang-orang kafir mau masuk neraka, malaikat penjaga neraka, yaitu malaikat Malik, ternyata malaikat Malik bertanya, apa yang menyebabkan kamu akan masuk neraka sebelum masuk pintunya itu belum dibuka? Tapi rombongan orang-orang kafir itu sudah berdesak-desakan mau masuk neraka. Apa jawab mereka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, bisanya saya mau masuk neraka karena dulu waktu hidup di dunia lam naku minal musallin, tidak pernah sholat. Kemudian jawaban yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Mereka menjawab pula, karena waktu hidup di dunia kita tidak pernah memedulikan kepada orang-orang miskin. Jadi orang-orang kafir yang mau masuk neraka, ketika ditanya oleh malaikat Malik, jawabannya adalah dua: tidak pernah sholat dan tidak pernah mempedulikan orang-orang miskin. Apa sholat yang ditekankan?
Karena Rasulullah SAW telah bersabda, as-sholatu ma'in, sholat adalah cagarnya agama, tiangnya agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti menegakkan agama Islam. Wa man tarakaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad aqamaddin. Sungguh orang tersebut adalah secara tidak langsung merobohkan agama. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman, di mana kita berada, dan disitu di dalam surat Muhammad ayat 7. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 7. Dihimbau kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah, jagalah agama Allah, yang sukum, pasti aku akan menjagamu. Wa yusabbit aqdamakum, lambat laun Allah akan menetapkan, akan mengokohkan bagi orang-orang yang mendawamkan sholat, terutama adalah sholat 5 waktu secara semua. Jadi ukurannya kita supaya tidak masuk neraka sakor adalah tentang sholat, jangan sampai kita tunda. Yang kedua, juga peduli kepada orang-orang miskin. Insya Allah kita tidak akan masuk neraka sakor. Bagaimana nasib orang yang masuk ke dalam api neraka sakor, yang tadi mengepung muka belakang, kanan kiri, atas bawah, sehingga di situ merasakan hausnya tenggorokannya, itu ingin minum, tetapi adanya di sana air yang mendidih dari cairan besi. Alhamdulillah. Ditambah lagi nanti kalau sudah neraka, semuanya akan haus, akan menjadi arang-arang. Kalau menurut pikiran kita, manusia telah dibakar seperti itu, mestinya mati, tinggal arang-arangnya saja. Akan tetapi nasib orang-orang yang di neraka itu, setelah dimasukkan ke api neraka menjadi arang, Allah badalna wujudan ghayra, memerintahkan kepada malaikat untuk
diintas dan akan dimasukkan ke telaga Kausar, sehingga di dalam telaga Kausar itu manusia bisa timbul seperti semula sebelum dibakar. Lalu setelah menjadi segar lagi, kulitnya diganti dengan Allah, daging-dagingnya diganti oleh Allah, kemanakan lagi? Tidak lain yaitu dimasukkan lagi ke dalam api neraka, supaya dia tubuh ada, dia merasakan pedihnya siksa dari api neraka. Maka dari itu marilah kita jamaah sekalian, pentingnya sholat itu bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk diri kita sendiri masing-masing. Allah walaupun memerintahkan supaya ibadah, misalnya seluruh dunia ini akan sholat semua, tidak ada orang kafir, Allah tidak akan naik derajatnya. Dan apabila manusia seluruh dunia ini kafir semua, juga Allah tidak akan turun derajatnya. Walhasil jadi sholat itu adalah untuk diri kita sendiri. Makanya marilah jemaah sekalian, ada usaha berapa, akan tetapi kita tidak tahu. Misalnya sudah umur 50 tahun, tinggal sisa berapa, apakah kita tahu? Karena kematian adalah rahasia Allah. Mati tidak harus tua, tapi yang tua harus mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami mati. Sebagai sang kita, supaya kita yang beriman itu ada kehidupan yang kedua, yaitu kita berharap untuk di akhirat nanti supaya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم لي ولكم